Terus untuk ekstra yang paling menonjol di sekolah kami adalah ekstra drum band Us. Oh, Ya, drum drum band. band itu benar-benar Masya Allah, Alhamdulillah itu setiap tahun itu kita bisa mengumpulkan 25 piala. 25 piala Nje, setiap iya, tahun setiap ya, Masya tahun. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PK, selamat datang di Serambi Kota Barat Podcast dalam program acara TK Menyapa. Bersama saya Nurrohmah Mandanoviana yang akan memandu acara pada hari ini. Nah, seperti biasa karena ini adalah TK Menyapa, berarti kita ada tamu spesial dari TK. Kira-kira TK mana ya hari ini? Kita langsung kenalan saja dengan beliau yang sudah menemani saya pada pagi hari ini. Monggo Ibu boleh perkenalan. Terima kasih. Nama saya Nurul Hayati Ningsih. Saya Kepala TK Aisyah 20 Pajang, Surakarta. Oh, berarti dari TK Aisyah 20 Pajang. Iya, benar. TK-nya ada di mana Ibu? Oh, saat ini kita beralamat di Tegal Keputren, RT 04 RW 5, Pajang, Lawean, Surakarta. Tepatnya di belakang kantor Kelurahan Pajang, Us. Oh, Iya. kantor Kelurahan Inci. Pajang. Ada di Pajang ya, pemirsa semuanya. Ibu sehat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ustadz juga sehat? Alhamdulillah sehat. Ini hari ini kita ngobrol-ngobrol santai saja ya Bu ya, untuk mengetahui tentang TK Aisyah 20 Pajang gitu. Tadi TK-nya ada di belakang Kantor Kelurahan Pajang. Iya. Ibu mungkin bisa diceritakan profil singkatnya dari TK Aisyah 20 Pajang, monggo. Iya, TK kami berdiri sudah lama Ustazah, sudah dari tahun 1969. Jadi dari pertama kali kita menempati ruang yang sangat kecil, kemudian pernah pindah sampai ke mungkin seperti di halaman rumah orang, terus kemudian pindah lagi di halaman Masjid Al-Ikhlas seperti itu Ustazah. Dan akhirnya alhamdulillah kita mendapatkan wakaf di bekas makam ya, itu di belakang kelurahan itu dulu bekas makam. Alhamdulillah sudah diwakafkan menjadi bangunan TK Aisyah 20 Pajang sampai saat ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi sudah melewati sudah lama sekali. Kalau sekarang ada berapa guru dan karyawannya Ibu yang ada di sana? Iya, kalau saat ini alhamdulillah ada 13 guru di tempat kami. Kemudian untuk Pak Bonnya, penjaga sekolah itu ada 1. Kemudian ada guru ekstra drum band itu ada 3, guru ekstra menggambar 1, ada guru tahsin dan guru menari. Jadi banyak juga ekstrakurikulernya cukup banyak aja, Masya Allah sekali. Kalau sekarang ada berapa siswa Ibu yang bersekolah di TK Aisyah 20 Pajang? Iya, kalau saat ini ada 100 siswa. 100 iya, siswa, 100 siswa, alhamdulillah. Itu yang TK saja. Kami juga punya kelompok bermain, jadi ada 10 anak yang di kelompok bermain. Jadi kalau semuanya ada 110, alhamdulillah. Ada 6 kelas itu 6 kelas yang TK aja. Yang TK ada 5 kelas, 1 kelas TK, kelompok bermain. 20 siswa nggih satu kelas. Iya, ada Masya yang 20, Allah. ada yang 21 seperti itu. Banyak sekali nggih. Alhamdulillah. Kalau untuk model pembelajarannya yang seperti apa Ibu? Karena kan siswanya cukup banyak aja hitungnya kalau untuk TK. Bagaimana untuk pembelajaran? Iya, alhamdulillah lingkungan di sekitar kita juga memadai nggih. Jadi kita punya
lahan bermain yang luas. Jadi anak-anak tidak hanya di dalam kelas saja, karena kalau memang di dalam kelas, kalau anak-anak TK kan tidak bisa eksplor lingkungan. Iya, Jadi betul. ya kita punya sarana prasarannya seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran kita juga ikut kurikulum yang berjalan sekarang. Misalkan dulu kurikulum Merdeka, ya kita ikut Merdeka. Kurikulum nasional juga kurikulum nasional. Untuk saat ini kita sudah belajar di kurikulum mendalam. Jadi ya untuk pembelajaran mendalam itu kita baru mencoba. Dan untuk kegiatan, walaupun murid kita banyak, tetapi di setiap kelas itu kita ada 2 bunda. Jadi ada 2 guru yang mendampingi anak-anak. Jadi misalkan ada 1 bunda yang di depan, jadi yang 1 nanti bundanya berkeliling untuk menjaga anak-anak, seperti itu. Misalkan ada kegiatan, kita untuk pertama kali datang itu jam 7:30 kita pembiasaan di luar dulu. Jadi ada 107 anak itu kita berkumpul di halaman bermain. Jadi kita hafalan surat, kemudian doa-doa dan lain-lain sebelum memulai KBM. Setelah nanti selesai pembiasaan, kita masuk ke kelas masing-masing. Dan di kelas pun nanti pembelajarannya juga sesuai dengan kurikulum yang ada, Us. Jadi misalkan kita harus dari circle time dulu, kemudian nanti untuk bermain sesuai dengan kegiatan di tema yang setiap harinya, seperti itu. Jadi insya Allah walaupun murid kita banyak, sekolahnya juga besar, Us, dan tempat bermainnya juga luas. Jadi kita untuk waktu istirahatnya untuk bermain itu juga kita bergantian, jadi tidak penuh di ruang mainan itu. Jadi kita jadwal nanti misalkan jam berapa sampai berapa kelompok ini seperti itu. Oh gitu, jadi mungkin lebih kondusif. Iya, insya Allah. Masya Allah. Ada hafalannya juga jadi iya, setiap hari. Setiap hari, iya, setiap hari pagi pembiasaan juga setiap sebelum pagi. mulai pembelajaran. Iya, betul. Masya Allah. Jadi ada rohaniyahnya juga. Iya. Masya Allah. Terus selain itu program dari TK Aisyah Pajang di luar pembelajaran, kalau tadi kan ada murojaah ketika pagi, kemudian pembelajarannya sesuai dengan kurikulum yang ada. Kalau di luar itu, Bu? Ya, kalau di luar itu kita seperti kita namakan ekstrakurikuler. Itu ada yang pertama tahsin. Jadi anak-anak selain dengan bunda tiap hari pembiasaan hafalan, itu kita punya guru tahsin yang memberikan hafalan itu sesuai dengan kemampuan anak, Us. Jadi untuk anak-anak yang memang dia passionnya atau hafalannya cepat, itu nanti juga akan disendirikan. Jadi nantinya akan ada istilahnya apresiasi tahfiz ya. Kemarin bulan Desember kita adakan dan itu sesuai dengan kemampuan anak. Jadi ada anak yang di kelompok 1 tuh hafalannya sudah banyak, Us. Kemudian di kelompok 2 nanti sampai di mungkin kelompok bermain dan kelompok A yang masih baru beberapa surat ya, itu disendirikan. Kemudian ada ekstra menari juga, menari Jawa ya. Kalau kita konsepnya ada tari Jawa dan guru ekstranya juga kita ambilkan dari sarjana tari. Jadi beliau sudah kompeten sekali di bidangnya dan kita sudah sering pentas. Jadi tidak hanya kita latihan, tetapi kita setiap tahun itu pasti ada pentas seni atau kita pentaskan di akhir sana. Jadi ada hasilnya dengan anak-anak latihan. Kemudian untuk ekstra menggambar itu masuk di pembelajaran. Jadi selama seminggu itu nanti ada 2 kali menggambar. Jadi ada mewarnai ataupun menggambar. Kita juga ambil gurunya dari sudah ahli menggambar ya. Beliau juga mungkin guru les menggambar di mana-mana seperti itu. Dan alhamdulillah murid kami ada beberapa yang jadi sering mendapatkan kejuaraan di lomba-lomba mewarnai seperti itu, alhamdulillah. Terus untuk ekstra yang paling menonjol di sekolah kami adalah ekstra drum band, Us. Drum band itu benar-benar Masya Allah, alhamdulillah itu setiap tahun itu kita bisa mengumpulkan 25 piala. 25 piala setiap tahun. Itu mungkin minimal, kadang karena kita mengikuti 3 lomba. Jadi untuk ekstra drum band ini memang menjadi daya tarik TK Aisyah 20 Pajang selama ini, dan orang-orang tahunya itu masuk TK Aisyah 20 Pajang ikut drum band jadi dapat piala seperti itu. Mungkin ya walaupun mungkin memang dari nol anak-anak tidak tahu tentang musik, tidak tahu tentang apa itu drum band, akhirnya
latihan yang hanya beberapa bulan, 3 bulan terakhir itu bisa menjadikan mereka itu menjadi wow sekali lah. Bisa Pokoknya bermain iya alat betul, bisa musiknya. bermain alat musik yang macam-macam itu. Dan kemarin alhamdulillah baru saja hari Ahad kemarin kita memenangkan lomba di UMS. Masya Jadi kita Allah. dapat 8 piala, itu diantaranya Wah, keren 2 sekali. piala itu juara 1 kita tentang analisa musik dan tentang musik ritmis itu. Jadi untuk yang lain-lain kita masih di juara 2 kan. Insya Allah nanti Ahad depan kita lomba lagi di Karanganyar. Itu skopnya sudah Solo Raya Ustazah. Ini Alhamdulillah. target lombanya apa ini, Bu? Injih. Bisa berapa piala ini Iya, nanti ini di nanti Karanganyar? biasanya Karanganyar itu kalau nggak 10 bisa 11. 10 Insya Allah piala, juara Masya umum, Allah. piala wali Amin, kota itu. amin, Pengestuni amin. penjaya J, Ustazah. Bismillah. Alhamdulillah. Itu kalau drum band itu biasanya berapa siswa yang bisa ikut di Iya. drum band itu? Kalau di drum band memang kita tidak akan mengadakan seleksi. Kalau anak TK kan tidak perlu diseleksi, iya, nggih. betul. Yang penting anaknya itu mau, anaknya itu punya apa ya istilahnya, tidak gampang kesel. Kadang kan ada anak TK baru latihan mungkin berapa hari capek, nggak mau, akhirnya mundur seperti itu. Jadi yang penting anaknya mau, orang tua mendukung, sudah boleh ikut. Kebetulan untuk tahun ini 42 anak yang ikut. 42 anak. Biasanya sekitar 40 sampai 60 tergantung dari itulah minat. Tapi insya Allah selama ini lebih dari 40 anak yang ikut tim drum band kita. Dan itu semuanya memegang alat. Iya, semuanya pegang alat. Yang kelompok A yang masih kecil itu pegangnya bendera, jadi color guard ya istilahnya. Nah, jadi yang paling ringan itu alhamdulillah. Kalau itu latihannya bagaimana Ibu? Karena kan melatih anak TK ini kan mungkin berbeda dengan usia yang lebih. Bener luar biasa. Saya itu mulai dari pertama kan mengawal mereka dari bukan apa-apa, tidak tahu apa-apa, apalagi yang memegang belera. Belera itu alat yang pakai dipukul itu loh, seperti kulintang itu loh. Nah, tapi itu belera di drum band. Itu anaknya itu benar-benar tidak, anak baru kelompok A mau naik kelompok B itu kan belum bisa baca tulis banget, belum hafal angka. Tetapi saya milih anaknya ini kok ya alhamdulillah, saya sendiri kebetulan yang memilih mereka untuk khusus di sini, karena di sini harus hafal do re mi fa sol la si do itu nggih. Dari pertama anak belum bisa sampai sekarang dia, kebetulan tema kami tahun ini lagu-lagunya Beethoven loh Us. Bayangkan saya aja belum lahir. Kok ya alhamdulillah sekarang sudah jadi, mereka itu sudah bisa memainkan itu yang paling susah itu. Kemudian sekarang sudah ada yang boleh pegang keyboard, sekarang boleh pakai keyboard. Murid saya bisa Us. Jadi iya bisa keyboard. Iya itu dari nol juga. Kemudian alat-alat yang lain banyak sekali. Ada yang bahkan satu anak itu bisa pegang 10 alat yang di drum. Jadi ada drum, kemudian dia alat-alat yang lain, pokoknya kelengkapan dari semua itu yang pegang satu anak. Alhamdulillah ini bisa. Keren sekali. Masya Allah. Benar-benar kalau cerita tentang drum band itu terharu. Mereka main di lapangan itu semua orang tua, semua bu guru, semua pelatih menangis. Akhirnya bisa seperti itu dari nol yang tidak bisa dari apa-apa, luar biasa. Ya, dari belum mengenal angka, belum tahu tentang apa itu musik. Wow, keren sekali. Berarti Masya memang Allah, drum band ini menjadi salah satu prestasi yang diunggulkan ya di TK Aisyah 20 Pajang ini. Keren sekali Ibu. Jadi selain drum band ini kira-kira ada program unggulan apa lagi? Karena drum band kan sudah setiap tahun pasti membawa piala ya, paling sedikit 25 piala gitu. Selain drum band kira-kira ada lagi kah program unggulan di TK Aisyah 20 Pajang ini? Untuk mulai tahun kemarin kita untuk tahfiznya ini kita sudah mulai gas lagi ya Us. Jadi kita punya program, jangan hanya di drum band saja, insya Allah kita tahfiz Qur'annya kita akan kejar. Jadi nanti anak-anak yang itu khususnya yang mereka itu punya kemampuan lebih dibanding teman-temannya. Jadi ada murid saya satu itu yang sudah hafal di juz 29 itu sudah mulai Masya Allah saya sampai iya, dan ternyata dia di sekolah bertemu dengan ustadznya yang mengajari tahsin, dia bisa tambah lagi seperti itu. Jadi kita kepinginnya
tahfiz ini bisa menjadi andalan kita juga, program unggulan kita di juga TK di Aisyah TK 20 20 Pajang. Jadi Insya Allah doakan ya Us biar seperti amin, anak-anak di amin. SD PK ini. Masya Allah, amin. Jadi nanti untuk orang tua di luar sana yang memiliki anak usia berapa Bu? Mulai dari berapa bisa masuk di 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 6 tahun. Kalau anaknya nih mempunyai bakat di tahsin, tahfidz untuk atau mungkin mau mengikuti drum band juga bisa sekali untuk didaftarkan di TK Aisyah 20 Pajang gitu. Jadi target lulusannya nanti apa ini Bu? Karena kan kalau untuk tadi tahsin tahfidznya kan masih digas lagi nih mulai tahun ajaran depan gitu. Kalau untuk sekarang target lulusannya seperti apa? Kalau target kita anak lulus dari TK Aisyah itu sudah mempunyai karakter yang islami. Yang penting itu ya usia di zaman era seperti ini kita harus memberikan dasar-dasar agama yang kuat. Jadi insya Allah yang putra-putrinya sekolah di TK kami di Aisyah 20 Pajang, kita akan bekali dengan ilmu-ilmu agama itu. Jadi nanti anak lulus itu sudah menjadi anak yang soleh, solehah, berkarakter dan berakhlakul karimah. Tujuan kita itu. Iya betul, karena memang pondasi agama ini memang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari ya Anji. Jadi tidak hanya duniawi saja, tapi kita juga memikirkan akhiratnya anak-anak nanti. Masya Allah sekali. Tadi kan Ibu juga di depan menyampaikan bahwa ada lapangan yang cukup luas, ada juga tempat bermain anak-anak. Nah, kira-kira fasilitas sarana prasarana di TK yang selain untuk KBM dan di luar KBM apa saja Ibu kira-kira? Kalau sarana prasarana yang jelas untuk apa ya seperti tempat bermain itu kalau di TK di PAUD itu kan yang penting itu guys. Jadi tempat bermain yang aman, tempat bermain yang nyaman seperti itu. Jadi kita punya tempat bermain di dalam dan di luar. Jadi yang di dalam mungkin bermainnya harus melepas sepatu seperti itu. Jadi mungkin dengan ada itu mainan yang terowongan seperti itu, kemudian main otopet yang lebih aman kan, kalau di luar kan gerunjal-gerunjal, kalau di dalam aman seperti itu. Kemudian untuk mainan yang di luar itu kan kita punya banyak sekali mainan, jadi seperti ayunan, kemudian latihan keseimbangan, terus ada kotak ataupun bola dunia seperti itu. Yang penting semuanya insya Allah aman untuk anak, dan yang penting itu kita setiap anak-anak bermain, bundanya atau bu gurunya selalu ada di samping anak-anak, jadi tidak meninggalkannya seperti itu. Ikut mengawasi. Iya, ikut mengawasi. Jadi nanti tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan gitu kita ya, takutnya kan seperti itu namanya anak TK itu Masya Allah bergeraknya luar biasa. Betul. Terus kita juga dekat dengan masjid jadi di depan kita ada Masjid Al-Ikhlas yang cukup besar, jadi kita untuk latihan sholat, kemudian nanti misalkan latihan wudhu itu kita pakai masjid, dan di masjid sudah diizinkan untuk kegiatan TK kami, jadi kita kerjasama. Iya, jadi alhamdulillah kegiatan keagamaan seperti sholat duha, kemudian latihan wudhu dan lain-lain itu bisa kita lakukan di masjid. Jadi menambah tempat kita nggih, kalau di kelas mungkin sudah ada di sekolahan tempat wudhu, tapi kan kurang memadai. Kalau kita latihan wudhu langsung pelaksanaan di Masjid Al-Ikhlas, alhamdulillah. Jadi mengenalkan masjid juga kepada anak-anak ya, biar anak-anak lebih mencintai masjid. Seperti itu. Alhamdulillah. Ibu, berkaitan dengan daya tampung siswa sendiri, ada berapa siswa setiap tahunnya Ibu? Kita menerima siswa itu kita tidak membatasi dengan kuota nggih, karena panjenengan Persaus sekarang ini apa mungkin karena KB yang berhasil nggih. Jadi sekarang itu anak-anak itu jarang, dan TK atau PAUD ini semakin banyak menjamur di mana-mana. Jadi istilahnya kita memang tidak pernah menutup. Insya Allah setiap tahun itu kita bisa memenuhi kota maksimal itu, sebenarnya tidak ada maksimal guys. Jadi kita yang keluar tahun ini misalkan 50, nanti kita
dapat anak baru 50 lagi itu sudah Masya Allah, alhamdulillah. Jadi yang jelas kita membatasi juga sesuai dengan kemampuan kita. Tidak mungkin juga kita misalkan satu kelas sampai 50 anak gitu kan, nggak mungkin ya usia. Nanti Jadi kewalahan ya. nanti. Jadi kita di angka itu 120, dulu pernah kita sampai 150 pernah. 150 siswa. Itu iya, jadi berapa sampai kelas? disingget-singget itu dulu. Kita tetap 6 kelas, ada 6 kelas itu Tetap dengan 6 6 kelas itu ya. 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 Nah, kalau sekarang ini ya itu tadi di mana-mana sudah ternyata sudah semakin banyak TK-TK di mana-mana, dan kalau kami di TK Aisyah 20 Pajang ya bismillah saja, kita punya unggulan-unggulan, kita punya visi misi seperti ini, wali murid mencari, dan alhamdulillah banyak yang dulu itu papa mamanya itu sekolah di TK Aisyah, sekarang putra putrinya sekolah di Aisyah. Jadi Masya sudah Allah. generasi kedua usia itu banyak sekali alhamdulillah, karena Iya, betul. mungkin ayah ibunya bapak mamanya itu memikirkan dulu kok saya di TK ini maju, saya seneng, akhirnya anaknya nggak kemana-mana, akhirnya kembalikan ke TK Aisyah 20 Iya, Pajang. betul, karena tadi Banyak ya sekali, Us. sudah dari tahun 1969 1969 tadi ya, jadi anak Sudah dulu cucu. orang tuanya Iya, di situ, betul. kemudian turun temurun Iya, sampai ke putra-putrinya. ke putra, bahkan ke cucu mungkin, Iya, ya. mungkin Masya ada, Allah ada. sekali, keren sekali. Alhamdulillah. Kalau di Pajang itu berarti kira-kira domisili siswa-siswi TK Aisyah 20 Pajang itu dari mana saja? Beragam, Us. Kalau di sekitar Pajang, di sekitar sekolahan kita, alhamdulillah pasti disekolahkan di tempat kami, misalkan yang dekat-dekat sekolah. Tetapi ternyata saat ini itu kita sudah bergeser dari daerah Gentan, kemudian Purbayan, bahkan ada yang sampai Gawok, Gatak itu loh, Us. Iya, itu yang dekat rel kereta api Gawok itu ada yang sekolah di tempat saya. Daerah Manang, kemudian daerah kalau agak jauh yang Gumpang, Kartosuro ya, itu juga ada, Us. Alhamdulillah. Saya juga kadang heran, ini dengarnya dari mana? Ternyata sekolahnya promosi agak jauh iya, gitu iya, ya. mungkin ya itu tadilah bismillah, Allah sudah mengatur rezeki Iya, betul, semuanya ya, Us, ya. jalannya gitu. Ya, Mungkin semua karena ada yang program-program unggulan Insya tadi, Allah, drum insya bandnya yang luar biasa majunya, jadi mungkin Mungkin orang deh. tua juga Mencari. aku kok ingin ya Iya. anakku sekolah di sana seperti Iya, itu. betul, Jadi betul. jarak tidak menjadi masalah gitu. Tetap bisa diusahakan Iya, gitu. Kalau untuk sekarang harapan ke depannya seperti apa Bu untuk TK Aisyah 20 Pajang? Kalau harapan pastinya yang baik-baik ya, Usia. Kita Iya. berharap itu murid kita itu selalu penuh. Jadi penuh di sini sesuai dengan aturan nggih. Jadi misalkan satu kelas 20 ataupun 25, kita berharapnya seperti itu. Jadi di saat seperti sekarang ini banyak sekali PAUD-PAUD berdiri, kita tetap berharap TK Aisyah 20 Pajang tetap eksis, tetap dapat murid banyak, tetapi tetap berkualitas. Jadi lulusan kita itu akan berkualitas dengan dibuktikan mungkin di SD-SD terdekat yang banyak menerima murid-murid kita, alhamdulillah murid dari TK kami itu di posisi 10 besar di SD itu pasti ada yang masuk. Jadi insya Allah anak-anak yang dari TK Aisyah 20 Pajang tidak akan kalah dengan anak-anak yang dari TK lain. Seperti itu harapan kami, anak-anak yang dari TK kami bisa menjadi anak yang soleh, solehah. Yang pertama itu, Us, mereka itu keluar dari TK Aisyah 20 Pajang di SD, walaupun di SD umum ternyata mereka mau memakai hijab. Itu yang luar biasa, alhamdulillah. Karena kan di SD umum teman-temannya banyak yang tidak pakai, kadang akhirnya ikut teman-temannya itu. Makanya itu dari sekarang kita sudah mulai untuk anak-anak yang nantinya akan di SD umum, kita harapkan kita istilahnya selalu dinasihatilah bahwa menjaga aurat itu harus dibiasakan mulai dari sekarang. Dan insya Allah kita berharap anak-anak yang keluar dari TK Aisyah 20 Pajang itu tidak hanya cerdas di akademis, tetapi untuk akhlakul karimah, untuk agamanya itu juga kita harapkan bisa bagus, dan nanti insya Allah kedepannya itu anak itu akan selalu ingat, oh di TK itu sudah pernah diajari
membaca doa-doa yang seperti itu loh Us. Kadang kan itu yang insya Allah menjadi ini ya, kenang-kenangan kita ya, Iya, bisa betul. ngajari anak-anak mulai dari PAUD ini bisa menghafal surat-surat, menghafal doa-doa yang banyak, kemudian menghafal Asmaul Husna, menghafalkan hadis-hadis seperti itu Us. Insya Allah anak-anak yang keluar lulusan dari TK Aisyah 20 Pajang soleh-solehah, cerdas gitu aja Us. Ya. Amin, amin. Amin, Tapi amin. memang biasanya di TK itu menghafalnya justru lebih banyak ya. Iya. Hafalan surat-surat pendek, Iya. doa sehari-hari, Iya. kadang wah keren Hadis. sekali. Iya, betul. Ada hadisnya juga. Iya, dan Masya itu ada Allah. yang pinter bener Us. Jadi benar-benar di rumah itu dia dites orang tuanya, misalkan mau tidur itu ya benar-benar Masya Allah hafal. Mungkin orang tuanya malah kalah loh Asmaul Husnanya sampai Iya, betul. 30 ini gitu. Kalau Iya. mungkin orang tuanya belum hafal Iya, seperti betul, itu. betul. Mungkin itu kebanggaan orang tua seperti itu Us. Jadi anak saya yang saya masukkan TK Aisyah 20 Pajang belum bisa apa-apa, mungkin hanya Al-Fatihah aja belum benar. Nanti di TK Aisyah 20 Pajang insya Allah, karena setiap hari pembiasaan, jadi hafalan, kemudian surat-surat pendek dan doa-doa, apalagi hadis-hadis seperti hadis yang larangan marah. Nah Iya. itu kalau saya menghafal itu nanti saya pesan ke anak-anak, kalau anak-anak tahu mama atau papanya marah langsung kasih hadis itu. Iya, langsung dikasih hadis. Ternyata bener loh betul. Us. Akhirnya orang tua langsung up, kok digini kan ya. Iya, Ternyata betul. Masya Allah Itu seperti terjadi itu. di saya Oh juga. iya. Anak-anak sekarang memang ini ya, Iya. menghafalnya juga Mm-mm, alhamdulillah iya. lebih cepat Cepat, ya mungkin cepat, iya. kalau daripada generasi kita dulu. Iya, generasi gitu. saya lagi apalagi dulu. Kalau dari pemerintahan itu sebenarnya satu rombel itu berapa siswa, Ibu? Kalau TK itu sebenarnya 15 tetapi satu guru. Oh, satu Iya, guru. Karena berarti kan kalau dua kalau guru dua guru bisa- berarti bisa 30 bisa maksimal. lebih, ya, Nje, seperti itu. betul. Aturannya satu guru 15 15 siswa. siswa Iya. gitu. Jadi biar bisa merengkuh Fokus semua ya. Mm. siswanya, Nje. tidak ada yang Lari. seperti Iya, kalau lari itu anak TK pasti Biasa. lari ya, ya betul. Cuman mungkin kan lebih tertata Iya, saja iya, gitu. betul. Untuk pembiasaannya, materi-materi yang disampaikan oleh guru juga lebih bisa Masuk. ya masuk ke anak, karena nanti ada guru yang menjelaskan, Iya. ada juga guru yang memperingatkan Memperingatkan anak-anak anak-anak di belakang, seperti Ci. itu. Gitu mungkin ada yang mau disampaikan gitu tentang informasi yang informasi SPMB yang dimiliki oleh TK nih, TK Aisyah 20 Pajang gitu. Mungkin bisa disampaikan Ibu, monggo. Iya, oke. Teman-teman, Bapak Ibu yang kami hormati, silahkan segera mendaftar ke KB TK Aisyah 20 Pajang Surakarta. Insya Allah kita sudah membuka pendaftaran dan sebenarnya ada diskon banyak, tetapi sudah sebelum tahun kemarin ya. Jadi insya Allah nanti silahkan panjenengan, saat ini masih kita buka pendaftaran. Insya Allah putra putri panjenengan sudah tepat jika dimasukkan di TK Aisyah 20 Pajang. Kami akan membimbing putra putri panjenengan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah nanti keluar dari TK Aisyah 20 Pajang putra putri panjenengan tambah soleh, solehah, tambah pinter, tambah cerdas, dan banyak lagi yang bisa didapatkan. Monggo silahkan segera bergabung bersama kami KB TK Aisyah 20 Pajang. Kita tunggu ya di belakang kantor Kelurahan Pajang, atau kalau dari Tugu Lilin itu ke selatan terus nanti ke timur sudah ada pelang besar TK KB Aisyah 20 Pajang. Kami tunggu kedatangannya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Yes, keren sekali. Jadi ada KB, ada TK, ada yang reguler, Iya. ada juga yang Full day. Full Oh iya, day. tadi saya belum bicara Iya. tentang full day. Ada full day juga, Bapak Ibu yang penjenengan repot itu bisa putra putrinya di full day kan. Yang full day itu nanti setelah KBM pulangnya sampai jam 3:30. Jadi putra putri penjenengan dijemput itu sudah cantik, dan insya Allah semuanya bubuk siang di sekolahan. Seperti itu. kalau untuk masuknya jam berapa? Yang Oh, reguler iya. masuknya pulangnya jam berapa? Oke, kalau Seperti yang itu. reguler itu masuknya jam
7:30. Jadi kita 7:30 sudah masuk. Kemudian untuk yang reguler pulangnya jam 11. Jam 11. Nggih. Kalau Untuk yang full day pulangnya jam 3:30. jam 3:30. Iya. Itu tadi nggih, sahabat PK tentang TK Aisyah 20 Pajang. Silahkan yang mempunyai putra putri dengan usia 4 sampai 6 tahun atau mungkin yang KB lebih muda ya Bu. 2,6 2,6 tahun. sampai 3. Silahkan bisa didaftarkan di TK Aisyah 20 Pajang. Nanti bisa bertemu dengan Bu Nurul. Ibu Nurul. Nanti ada kontaknya ya Ibu. Iya, Nanti sudah ada kontak di pesan bawah ya. ini gitu. Nanti biar bisa dihubungi atau mungkin mau main-main langsung ke Dipersilahkan. sana boleh Nggih. gitu. Gitu Ibu, terima kasih. Sama-sama. Waktunya sudah mampir di podcast kita gitu, TK Menyapa. Semoga TK Aisyah 20 Pajang mendapatkan siswa yang banyak Amin. dan berkualitas Amin ya semua rabbal gitu. alamin. Terima kasih juga untuk kesempatannya TK kami untuk bisa hadir di sini, bisa promosi untuk TK Aisyah 20 Pajang. Terima kasih Sama-sama, Ibu. Terima kasih. Demikian Sobat PK nggih, tentang TK Menyapa pada hari ini dengan tamu TK Aisyah 20 Pajang. Yang ingin mendaftar di TK Aisyah 20 Pajang bisa langsung bertemu dengan Bunda Nurul atau langsung main ke tempat nggih di belakang Kelurahan Pajang. Terima kasih hari ini. Mohon maaf atas salah kata dan kurang berkenan di hati Sobat PK semuanya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.